الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على كل علام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawatnya kita kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adalah watak kita sebagai manusia bahwasanya kita ingin merasakan nikmat manfaat dari apa saja yang kita miliki. Kita yang hadir pada hari ini khususnya ingin merasakan nikmat manfaat dari apa saja yang kita miliki. Kita mempunyai televisi umpamanya, pasti kita ingin merasakan nikmat manfaat dari televisi kita tersebut. Kita mempunyai handphone umpamanya, pasti juga kita ingin merasakan nikmat manfaat dari handphone kita tersebut. Apa gunanya kita mempunyai televisi berwarna, gambarnya terang, suaranya jelas kalau mata kita buta? Tentu kurang manfaatnya. Begitu juga kita punya handphone yang tercanggih sekalipun saat ini kalau kuping kita peka juga kurang manfaatnya. Nah, pindah contoh ini kepada soal iman, maka akan timbul satu pertanyaan. Apa artinya iman kalau kita belum dapat merasakan nikmat, manfaat serta manisnya iman dalam kehidupan kita? Untuk dapat merasakan nikmat, manfaat serta manisnya iman dalam kehidupan kita, maka pada pertemuan kali ini itu yang akan coba kita bawakan, merasakan lezat dan manisnya iman. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal. Barang siapa yang mempunyai tiga hal ini, ia akan dapat merasakan nikmat, manfaat serta manisnya iman dalam kehidupannya dimanapun ia berada. Yang pertama kata Rasul, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jangan cintamu kepada alam dan isinya mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya begini Pak, kita boleh cinta kepada istri, kita boleh cinta kepada anak, kita boleh cinta kepada pangkat jabatan, harta yang hari ini kita miliki, silahkan. Agama tidak pernah melarang. Yang dilarang dalam agama, jangan cintamu kepada alam dan isinya mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Kemana kita tidak akan berpisah, ke sana yang akan kita tuju. Mati.
Bahkan mati adalah pintu utama untuk bertemu dengan Allah dan Rasul. Cuma yang jadi pertanyaan kita ya, untuk bertemu Allah nggak ada persiapan, ini yang kita khawatirkan. Kita ini kan hanya menunggu giliran. Wa tilkal ayyamu hudawiluha bainan nas, hari itu akan kami putar di antara manusia. Kita hanya menunggu giliran. Kita akan merasai yang namanya mati. Allah sudah berkata, "Fulan, kuciptakan engkau tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, dan akan kupanggil kepadaku tanggal sekian bulan sekian tahun sekian." Jadi kita menghadap Allah nggak ada persiapan, ini yang kita khawatirkan. Apa yang harus kita siapkan? Lagi-lagi jawabannya amal ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, jika kau ingin merasakan lezat dan manisnya iman, ciptakan anakmu yang soleh dan solehah. Kenapa setelah kita meninggal dunia, kita ketahui bersama salah satu yang kita tinggalkan dan terus berjalan adalah salah satunya doa anak yang soleh. Kenapa? Jawabannya kira-kira begini, Pak. Bangga Bapak punya anak laki-laki yang sanggup ngomong kepada Pak Bilal waktu Bapak meninggal dunia. Bayangkan kita meninggal dunia, kita sering menghadiri majelis takziah. Begitulah kalau nanti kita dipanggil Allah. Begitu Bilal ngomong, Pak Bilal ngomong sama kita semua, kepada para takziah kita akan memandikan jenazah. Tapi sebelum dimandikan, anak laki-laki kita sanggup ngomong kepada Pak Bilal, Pak Bilal, yang meninggal ni ayahku, yang meninggal ni ayahku, tak tahu siang tak tahu malam ia menghidupiku. Terik matahari menusuk kulitnya, hujan badai ia lalui hanya untuk mencarikan aku nafkah. Hari ini Allah telah memanggilnya Pak Bilal. Kalau orang selama ini mempercayakan Bapak mengurusi fardu kifayah, tapi yang meninggal ni ayahku. Untuk yang terakhir kali aku mengabdi kepadanya, izinkanlah aku yang melaksanakan fardu kifayahnya. Bangga kita. Begitu kita diangkat ke tempat pemandian, tubuh kita mau diletakkan, ternyata anak-anak kita lah Pak yang sudah siap menampung kita, memangku kita. Sebelum dibersihkannya tubuh kita, anak yang soleh berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, terbujur kaku hari ini ayahku ya Allah, terbujur kaku ibuku ya Allah. Kalau dulu aku dimandikan oleh ayahku, hari ini akulah yang memandikan ya Rabb. Kalau dulu ayahku membersihkan najisku, hari ini akulah yang membersihkan najis ayahku ya Allah. Aku bermohon kepadamu ya Rabb, dengan air yang pertama kusiramkan ke tubuh ayahku ini ya Allah, jadikanlah air ini pendinginnya di alam barzah. Bersihkan dosa-dosa ayahku sebersih air ini ya Allah. Aku tahu ayahku banyak salah kepadamu. Aku tahu ayahku banyak lalai akan perintah salatmu, puasamu. Tapi juga kami tahu ya Allah, ayahku pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang hanya untuk kami anak-anaknya. Maka dari itu ya Rabb, aku bermohon dengan air yang pertama kusiramkan ke tubuh ayahku ini ya Allah, jadikanlah air ini pendinginnya di alam barzah. Bersihkan dosa-dosanya sebersih air yang kusiramkan ke tubuhnya ini ya Allah. Bangga gitu. Kebanggaan yang kedua, waktu kita mau disolatkan, dibawa ke masjid, di rumah, dimanapun kita mau disolatkan, anak-anak kita, khususnya anak laki kita ngomong, Pak Imam, yang meninggal nih ayahku, yang meninggal nih ayahku. Aku anak laki-lakinya yang berhak dan wajib menjadi imamnya. Terasa lezat dan manisnya iman kita itu Pak. Sewaktu kita mau dibawa ke tempat pemakaman, diusung jenazah kita, begitu dekat pemakaman, dekat liang lahat, ternyata anak-anak kita sudah ada di dalamnya.
siap menampung kita. Sebelum diletakkannya jasad ayah kita, diletakkannya jasad kita, anak laki-laki semua berdoa, anak perempuan berdoa, ya Allah ya Rabb, sempit kali kulihat liang lahatmu ini ya Allah, sempit kali kuburanmu ini ya Allah, tapi inilah janji kami, kami tercipta dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Aku bermohon kepadamu ya Rabb sebagai anaknya, sebaik ku letakkan jasad ayahku ini ya Allah, lapangkanlah kuburnya, jauhkan siksa kuburmu, permudah amal ibadahnya, menjawab semua pertanyaan malaikatmu ya Rabb. Jadikan kuburnya ini taman-taman surga baginya. Jika semua amal ibadah kami, anak-anaknya, pahala dan ganjarannya itu adalah surga, berikan surga itu untuk kedua orang tua kami ya Allah. Kami tak layak hidup di dalam surgamu, sementara ayah bunda kami hidup di dalam nerakamu. Inilah yang Pak dikatakan Rasul, ciptakan anakmu yang soleh dan soleha. Jangan suatu saat kita akan mengemis kepada anak-anak kita. Muhammad Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan jangan suatu saat kita mengemis kepada anak-anak kita. Di mana mengemisnya Pak? Di mana? Jikalau ruh sudah terlepas dari jasad kita, tapi kita masih mendapat menyaksikan apa yang dilakukan anak-anak kita. Begitu kita mau dimandikan, kita menjerit tapi tak ada yang mendengar. Kita berkata tak ada yang mendengar. Nak, mandikan ayah nak, mandikan ayah nak. Kalau dulu kau kecil ayah yang mandikan kau, waktu kau kecil ayah yang membersihkan najismu, hari ini engkau lah yang memandikan ayah. Engkau basuh badan ayah, engkau bersihkan najis ayah. Bukan orang lain nak yang membersihkan tubuh ayah dan membersihkan najis ayah. Kalianlah yang tahu aib ayah. Tidak mendengar anak kita Pak. Begitu kita mau dikafankan nak, masih menjerit juga kita. Tadi kau tidak mandikan ayah, tapi hari ini kafankan ayah, pakaikan pakaian ayah. Waktu kau kecil ayah pakaikan pakaianmu. Engkau sekolah, ayah sibuk memikirkan pakaianmu. Di hari raya Syawal ayah sibuk memikirkan pakaianmu. Ibumu rela tak berpakaian baru asal kalian berpakaian baru. Ayahmu, ibumu tak malu hutang sana hutang sini hanya untuk kalian. Ayah tak perlu pakaian baru lagi nak. Kain kafan itulah yang perlu ayah nak. Pakaikan pakaian ayah. Tidak juga. Begitu kita mau disolatkan nak, engkau lah yang jadi imam ayah. Ayah rajin bawa engkau ke masjid. Ayah mengajarkan, panggil guru ngaji nak. Untuk apa? Untuk suatu saat ayah meninggal seperti ini, engkau lah yang menjadi imam ayah. Tidak juga. Begitu kita dibawa pemakaman, yang terakhir kali kita menjerit nak, peluk ayah untuk yang terakhir kalinya. Dekap ayah untuk yang terakhir kalinya. Dulu kau kecil ayah dekap badanmu. Dulu kau kecil panas badanmu, ayah peluk, ayah dekatkan badan ayah dengan badanmu, dengan maksud agar turun panas badanmu. Hari ini yang terakhir kalinya, kalian dekaplah badan ayah. Letakkan ayah dengan sebaik-baiknya. Hadapkan wajah ayah ke arah kiblat. Beri bantal ayah hanya dengan gumpalan tanah itu nak. Itulah yang ayah harapkan. Ayah tak berharap lagi rumah mewah, kasur empuk. Hanya doa kalianlah yang ayah harapkan. Tidak juga. Maka dari itu kata Rasul selalu, ciptakan anakmu yang soleh dan soleh. Untuk menjadikan anak yang soleh Pak, bukan jadi ustadz, bukan jadi ulama, tapi jadikan anak yang mampu berdoa untuk kedua orang tuanya dari masa hidup orang tuanya, khususnya setelah meninggal dia nanti. Mereka lah anak-anak kita yang kita harapkan mengirimkan suratul Fatihah kepada kita semua. Maka dari itu kata Rasul, ciptakan anakmu yang soleh dan soleh. Yang terakhir, jika kau ingin merasakan lezat dan manisnya iman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Makmurkan masjid yang ada di lingkunganmu.
Karena keberkahan masjid akan menghampiri rumah kita masing-masing. Tapi hilang keberkahan masjid kalau kita tak mau memakmurkan masjid. Yang punya kedudukan, bantu masjid yang ada di lingkungan kita dengan kedudukan kewenangannya. Yang punya harta, bantu masjid ini dengan hartanya. Yang punya ilmu, bantu masjid dengan ilmunya. Yang punya tenaga, bantu masjid kita. Yang semua yang ada di mana saja, bantu dengan tenaganya. Yang bisa doa, bantu masjid kita dengan doanya. Yang tidak bisa apa-apa, bantu saja dengan diam. Diam saja, itu sudah lumayan membantu. Jangan kita bebankan kepada pengurus masjid dimanapun kita tinggal. Itu yang bersihkan masjid kan BKM, yang mengatur jadwal kan BKM itu. Itu bukan masjid BKM. Khususnya Masjid Agung kita ini. Ini masjid kita semua. Ada sampah nampak, kita geserkan, letakkan di tempat sampah. Bukan dibiarkan begitu saja. Itu bahagian dari membantu masjid dengan tenaga kita. Maka dari itu, keberadaan, pengembangan, dan kelangsungan hidup dari Masjid Agung kita ini yang kita banggakan di Deli Serdang, bukan hanya sekedar tanggung jawab pengurusnya, tapi tanggung jawab kita seluruh umat Islam. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya jika kita ingin merasakan nikmat, manfaat, serta manisnya iman dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, yang pertama, jangan cinta kita kepada alam dan isinya mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ciptakan anakmu yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kita dari dunia hingga akhirat nanti. Yang terakhir, makmurkan masjid yang ada di lingkunganmu, karena keberkahan masjid akan menghampiri rumah kita masing-masing. Tapi hilang keberkahan masjid kalau kita tak mau memakmurkan masjid. Oleh-oleh yang ingin saya titipkan kepada yang hadir pada hari ini di penghujung khutbah, Abul Lais Asy-Syamarqandi dalam sebuah kitabnya beliau mengatakan ada 3 renungan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah amalanku selama ini telah diterima Allah atau belum? Apakah amalanku selama ini telah diterima Allah atau belum? Yang kedua, matiku nanti dalam ridha Allah atau dalam murka Allah? Matiku nanti dalam ridha Allah atau dalam murka Allah? Yang terakhir, setelah aku mati nanti tempatku surga atau neraka? Setelah aku mati nanti tempatku surga atau neraka? Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.